Timnas Indonesia terus bersiap menghadapi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan salah satu pemain yang berpotensi menjadi sorotan adalah Eliano Reijers. Dalam dua laga terakhir melawan Australia dan Bahrain, ia nyaris mencetak gol meski hanya tampil sebagai pemain pengganti. Kini, dengan absennya Marcelino Ferdinand akibat akumulasi kartu, Eliano berpeluang besar menjadi starter saat menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Ex-striker Persik Kediri, Musikan, meyakini bahwa kegagalan Eliano dalam mencetak gol di laga sebelumnya justru bisa menjadi pemicu semangatnya. Sebagai mantan pemain, ia paham bahwa rasa penasaran bisa mendorong seorang pemain untuk tampil lebih baik. Namun, Musikan juga mengingatkan bahwa mencetak gol bukan hanya soal usaha, tetapi juga keberuntungan dan momentum yang tepat. Eliano dikenal cerdas dalam mencari posisi di depan gawang, tetapi akurasi tendangannya masih perlu diperbaiki. Menurut Musikan, gol tidak selalu datang dari tembakan keras, tetapi lebih kepada ketepatan dalam menempatkan bola. Jika diberikan kesempatan sebagai starter melawan Cina, ini bisa menjadi momen emas bagi Eliano untuk akhirnya mencetak gol pertamanya bersama Timnas Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan menjelang Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Skuad Garuda Muda telah menjalani pemusatan latihan di Uni Emirat Arab sejak pertengahan Maret, termasuk menjalani dua laga uji coba yang cukup menjanjikan kemenangan 1-0 atas Cina dan hasil imbang 2-2 melawan Uni Emirat Arab. Pelatih Nova Arianto mengapresiasi perkembangan pesat para pemain, terutama Matteo Bakker dan kawan-kawan, yang semakin menunjukkan peningkatan signifikan. Selain kesiapan fisik, Nova menekankan pentingnya mental bertanding sebagai faktor penentu di turnamen. Ia percaya bahwa di level usia muda, perbedaan kualitas antar pemain tidak terlalu jauh, tetapi mentalitas juara akan menjadi pembeda. Oleh karena itu, ia meminta para pemain untuk tetap fokus, disiplin, dan tidak gentar menghadapi tim-tim kuat di ajang nanti. Di bawah mister gawang Timnas Indonesia, persaingan semakin ketat setelah Emil Audero berpeluang tampil sebagai starter melawan Cina menggantikan Martin Paes yang terkena akumulasi kartu. Meski memiliki pengalaman di Liga Italia, Emil masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain tim Garuda. Latihan intensif dan komunikasi yang baik dengan pemain belakang, menjadi hal yang wajib dilakukan Emil agar bisa tampil solid. Pelatih kiper Timnas menekankan pentingnya simulasi pertandingan untuk membiasakan Emil dengan pola permainan tim. Jika bisa menyesuaikan diri dengan cepat, Emil berpotensi menjadi andalan baru di bawah mister gawang Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas Indonesia masih menyisakan dua laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina di Jakarta dan Jepang di Osaka. Meski kalah dalam pertemuan pertama, skuad Garuda masih optimis bisa mengamankan 6 poin demi menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Peluang cukup terbuka, terutama karena Cina harus bermain sebagai tim tamu dan Jepang kemungkinan besar menurunkan pemain pelapis setelah memastikan tiket ke babak selanjutnya. Kemenangan 1-0 atas Bahrain, menjadi suntikan moral penting setelah sebelumnya Timnas Indonesia dihajar 1-5 oleh Australia. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai bahwa kemenangan ini tak lepas dari kembalinya Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen serta debut impresif Joey Pelupesi. Ketiganya tidak bermain saat melawan Australia, dan kehadiran mereka terbukti membuat lini tengah dan pertahanan lebih solid.
Tak hanya timnas senior, timnas Indonesia U17 juga tengah bersiap menghadapi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi mulai 3 April. Sebelum bertanding, para pemain akan menjalani ibadah umrah pada 30 Maret, sekaligus merayakan Idul Fitri keesokan harinya. Meski begitu, pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa tak ada waktu untuk libur karena tim harus tetap fokus menghadapi laga-laga berat di turnamen ini. Garuda Muda tergabung di grup C bersama Yaman, Korea Selatan, dan Afghanistan. Tantangan berat sudah menanti sejak laga pertama, di mana mereka harus menghadapi Korea Selatan pada 4 April di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah. Dengan lawan sekelas Korea Selatan, persiapan matang menjadi kunci agar timnas U17 bisa bersaing dan memberikan performa terbaik di turnamen ini. Di Eropa, Jai Itzes harus menerima hasil mengecewakan setelah Venezia kalah 0-1 dari Bologna dalam lanjutan Serie A. Bermain di kandang sendiri, Venezia sebenarnya tampil cukup baik dan memiliki beberapa peluang emas, tetapi mereka gagal memanfaatkannya. Sebaliknya, Bologna lebih klinis dalam penyelesaian akhir, dengan gol tunggal Riccardo Orsolini menjadi penentu kemenangan tim tamu. Jai mengaku frustrasi karena Venezia sejatinya tampil solid seperti saat menghadapi Lazio, Napoli, dan Atalanta sebelumnya. Namun, kurangnya ketajaman di lini depan menjadi masalah utama. Dengan laga berikutnya melawan Lecce yang sudah di depan mata, Jai berharap timnya bisa segera bangkit dan memperbaiki masalah penyelesaian akhir yang masih menghantui mereka. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia merasa timnya sudah bermain bagus, tetapi tanpa gol, hasilnya tetap nihil. Kini, fokus utama Venezia adalah memperbaiki efektivitas serangan agar tidak terus kehilangan poin di sisa musim ini. Tengah hiruk-pikuk persiapan timnas Indonesia, asisten pelatih Alex Pastoor menyempatkan diri untuk merayakan Idul Fitri 1446 dengan mengunggah ucapan selamat di Instagram. Ia memberikan pesan hangat kepada umat Muslim, khususnya masyarakat Indonesia, dengan mengucapkan, "Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin." Momen ini menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga soal kebersamaan dan solidaritas. Timnas Indonesia baru saja menjalani 2 laga sulit di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan telak 1-5 dari Australia sempat menjadi pukulan telak, tetapi kemenangan 1-0 atas Bahrain memberikan harapan baru. Perjuangan belum berakhir, karena masih ada 2 laga berat yang akan menjadi penentu nasib skuad Garuda. Pada Juni mendatang, timnas Indonesia akan menjamu Cina di Jakarta pada 5 Juni sebelum bertolak ke Osaka untuk menghadapi Jepang pada 10 Juni. Dengan persiapan matang dan motivasi tinggi, tim kepelatihan berharap skuad Garuda bisa tampil habis-habisan demi menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Kini, seluruh perhatian tertuju pada 2 laga tersebut, mampukah timnas Indonesia mengukir sejarah?